Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 455. Tiba-tiba pandemi mewabah. Setelah Mino pergi, Rocky menulis sebuah resep lalu menyelipnya di rak buka. Keesokan pagi, dia keluar dengan santai. Alicia menunggu di luar pintu sambil mengintip. Begitu melihat Rocky keluar, dia segera tersenyum palsu, bertanya, "Rocky, mau keluar? Ada masalah di perusahaan? Mungkin seharian ini tidak pulang." Setelah itu, Rocky keluar dari villa tanpa melihat Alicia. Alicia yang berada di belakangnya tersenyum bahagia. Ia bergegas keluar, melihat Rocky pergi, lalu segera berlari ke kamar tidurnya dengan gembira. Benar-benar berkah. Karena Rocky tidak kembali selama seharian, Alicia bisa menggeledah kamarnya dengan santai. Saat Alicia sedang melihat-lihat rak buku, ada selembar kertas penuh resep jatuh. Dapat. Alicia sangat senang mengambil kertas itu sampai memeluknya. Bagus sekali. Tuhan tidak pernah mengkhianati umatnya. Meskipun Rocky menyembunyikan resep ini seperti harta karun, tapi dia yang pintar tetap menemukannya. Bonus 6M. Wajah Alicia merah kegirangan, lalu menyelinap keluar seperti pencuri dan pergi ke kantor dengan penuh semangat. Saat Alicia berlari keluar dari villa, Rocky berjalan keluar dari balik bebatuan di halaman dengan senyuman sinis di wajahnya. Tadi Rocky tidak pergi, melainkan berkeliling dan kembali ke halaman villa. Benar saja, dia yang baru saja pergi. Alicia langsung masuk ke kamarnya dan menemukan resepnya. Rocky mengendus dingin, sosoknya bergoyang dan menghilang dalam diam. Pemburu telah memasang jebakan, selanjutnya menunggu mangsanya terpancing. Alicia bergegas ke perusahaan dan pergi ke kantor Junandus, lalu dengan semangat mengeluarkan resepnya. "Direktur Junandus, aku sudah mendapatkannya." Junandus sangat terkejut sampai bangkit dari kursi. Dia mengambil dan melihat resep itu dengan gemetar. "Tidak, aku sangka wanita bodoh ini benar-benar berguna. Bahkan berhasil mencuri resep salep intermiten." Junandus sangat kegirangan sampai memastikan berulang kali kalau resep obat intermiten ini adalah asli. Dia juga seorang tabib dan tidak mungkin salah. Junandus tidak bisa menahan tawa menyeringai. "Rocky, kali ini mari kita lihat siapa yang mempermainkan siapa. Waspada di mana-mana tapi pencuri di rumah tidak diwaspadai." Kalau Rocky tahu resepnya dicuri oleh bibinya yang bodoh, akankah dia marah besar? Alicia menatap Junandus dengan tatapan gugup dan bertanya dengan ketakutan, "Direktur Junandus, tidak akan terjadi masalah kan? Setelah resep obat ini aku berikan padamu, kamu jangan bilang aku yang mencurinya." "Jangan khawatir." Junandus segera mengontrol ekspresinya, berkata dengan senyum ramah, "Ini demi kebaikan perusahaan, aku akan mengingat kontribusi kalian untuk perusahaan dan tidak akan membocorkannya." "Baguslah, Direktur Junandus, cepat berikan uangnya padaku," ucap Alicia dengan gegabah. Junandus memutar matanya, tersenyum, "Tidak buru-buru, aku verifikasi dulu resep obat ini asli atau palsu. Uang bonus akan diberikan kepada kalian di akhir tahun." "Apa akhir tahun?" Alicia tersenyum kaku, "Sekarang masih awal tahun, bukankah aku harus menunggu selama setahun?" "Tidak apa-apa, perusahaan begitu besar, kamu takut aku tidak membayarkan bonus ini padamu?" Junandus tersenyum, "Uang triliunan ini bagi keluarga Jiang hanyalah uang makan, kamu tenang saja." Alicia tidak ikhlas, tapi dia juga tidak berdaya,
Hatinya berpikir lagi pula keluarga Jiang termasuk dalam salah satu dari 4 keluarga besar di Wasa dengan kekayaan yang melimpah, bagaimana mungkin tidak memberikan uang ini kepadaku. Setelah Junandus mengantar Alicia keluar, dia segera menyeringai. Dasar wanita bodoh, bagaimana mungkin aku memberikan 6 M padamu? Dia sama sekali tidak berniat memberikan uang ini kepada Alicia. Adapun akhir tahun itu hanyalah alasan. Dengan resep ini, dia bisa mengusir Rocky dari perusahaan dalam waktu kurang dari sebulan dan membuat Rocky tidak bisa membalikkan keadaan seumur hidup ini. Junandus bergegas membawa resep itu ke Villa Selfie. Selama mendapatkan resep obat intermiten, perusahaan farmasi baru yang diinvestasikan oleh Selfie bisa segera didirikan. Tiba saatnya itu akan menjadi mimpi buruk Rocky. 1 minggu kemudian, obat salep intermiten, batch kedua yang dikirim dari kota Babel telah dikirim ke gudang obat keluarga Jiang di Wasa. Dan hanya perlu menunggu dijual. Namun, perusahaan joint venture mengalami kekacauan. Ekspresi Suri yang duduk di kursi tampak sangat jelek. Di depannya berdiri 4 atau 5 petinggi perusahaan yang sama-sama ingin melapor. Rocky mendorong pintu masuk diikuti oleh sekretaris Dini yang seksi dan menawan. Suri, ada apa mencariku? Dia memanggil Suri dengan nama aslinya yang tiba-tiba membuat beberapa petinggi tampak tidak puas. Siapa Rocky ini? Ini bukan perusahaannya, beraninya bertindak tidak sopan kepada anggota keluarga Jiang. Begitu melihat Rocky masuk, Suri tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening. Rocky, kebetulan ada beberapa pelanggan yang menelepon ingin mengembalikan pesanan. Bagian penjualan perusahaan sudah kacau balau, aku meminta mereka menelepon untuk menenangkan pelanggan. Rocky terkejut, bertanya dengan heran, ada apa? Apa yang terjadi? Obat-obatan batch terakhir ini sangat sedikit dan obat-obat batch kedua sudah dipesan sebelum tiba, bagaimana mungkin tiba-tiba dikembalikan? Suri mengerutkan kening, mengeluarkan koran dan menyerahkannya kepada Rocky. Kamu lihat ini. Rocky mengambil koran dengan curiga, melihat headline di halaman depan, menuliskan judul yang mengesankan dengan huruf tebal berwarna merah cerah. Epidemi darurat. Font merah cerah itu mempesona seperti darah. Rocky segera membacanya, berita tentang wabah yang tidak diketahui di Wasa dan banyak orang menderita penyakit aneh. Kulit para penderita penyakit ini akan menjadi merah darah dalam waktu singkat dan membentuk pola hitam seperti ular muncul di pinggang. Penderita juga akan mengalami rasa panas berdarah di kepala, mimisan tidak berhenti dan pada kasus yang parah akan berdarah. Seiring dengan lamanya mengidap penyakit ini, beberapa urat tangan dan kaki pasien mulai menyusut terbaring di rumah sakit dan tidak dapat bergerak. Suri tersenyum pahit, epidemi semacam ini telah muncul selama beberapa hari dan semua rumah sakit tidak berdaya, tapi perusahaan farmasi Titan tiba-tiba menyumbangkan beberapa obat secara gratis untuk menyembuhkan pasien. Obatnya persis sama dengan salep intermiten perusahaan kita. Benarkah? Rocky tersenyum sinis dalam hati. Mangsa telah menggigit kail. Aku khawatir obat yang diproduksi oleh perusahaan ini dibuat dengan resep yang dicuri Alicia darinya. Tepat saat ini, seorang petinggi perusahaan menyela Suri, Rocky, ketika kamu bekerja sama dengan keluarga Jiang, kamu bersumpah hak paten obat ini berada di tanganmu. Sekarang apa yang terjadi? Iya, obat orang lain sama persis dengan salep intermiten perusahaan kita. Paten macam apa kamu mencuri resep orang lain ya? Ini kesalahan besar keluarga Jiang bekerja sama denganmu. Terima
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.